anaknya dia seumur anakku udah bisa ini ya, kok anakku belum Comparison gitu. ya. Iya, comparison gitu. Iya benar. Kayak gitu. aduh, aku sih kayaknya terlalu sibuk nih sama kerjaan ini nih, aku terlalu asik nih gitu. Pastinya memang peran-peran support system untuk ibu bekerja tuh sangat-sangat krusial ya Mas ya. Let's say kalau untuk working mom, pastinya ada suatu kepuasan tersendiri ya, yang pastinya akan mempengaruhi si self confidence atau kepercayaan dirinya. Halo parents, ketemu lagi bersama Algorithmix, kali ini bersama saya Iqbal. Dan kita akan membahas sesuatu yang menarik tentang kehidupan seorang ibu yang bekerja ataupun yang full di rumah untuk menghandle anaknya. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, bareng sama tamu kita ada seorang psikolog dan ada seorang working mom juga. Algorithmix mau menginformasikan ada trial class atau kelas percobaan yang bisa didaftarkan secara gratis untuk anak-anak parents dari usia 5 sampai 17 tahun. Untuk parents atau orang tua yang tertarik untuk mendaftarkan atau memperkenalkan anaknya ke dunia IT, khususnya bidang pemrograman dan desain, silakan parents bisa daftarkan anak-anak parents untuk mengikuti trial class di Algorithmix secara gratis. Oke, baik kalau gitu kita langsung aja perkenalan dengan dua narasumber kita. Di sini ada Kak Winnie ya, dan satu lagi ada seorang working mom, ada Mbak Dita juga. Salam kenal Mbak Dita, salam kenal Kak Winnie. Salam kenal. Oke, saya mau kenalan dulu. Mungkin boleh dari Kak Winnie dulu. Kak Winnie ini dia adalah seorang psikolog anak dan remaja. Nama panjangnya Kak Winnie Nila Wisudawati MPSI Psikolog. Dia adalah seorang psikolog anak dan remaja. Dia juga sekaligus menjadi dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta. Boleh silakan perkenalan dulu Kak Winnie. Oke, halo dear parents dan juga teman-teman Algorithmix di rumah. Salam kenal, nama saya adalah Winnie. Saya adalah seorang psikolog dan juga seorang tenaga pengajar ya. Senang sekali bisa hadir pada kesempatan hari ini, di mana nantinya mungkin nanti kita akan banyak berbincang seru gitu ya mengenai tema yaitu terkait dengan ibu, peran ibu dan juga pekerjaannya. Oke, Kak Winnie, seorang psikolog, masih muda, cantik, smart juga. Seorang ibu juga. Dan luar biasa sekali ya Kak Winnie. Terima kasih kehadirannya Kak Winnie. Dan satu lagi Mbak Dita Arianti. Ini adalah seorang working moms, namun dia juga seorang content creator juga dan sekaligus founder dari sebuah sosial media agensi di Bogor ya? Di Jakarta? Bogor. Di Bogor. Oke, boleh silakan berkenalan dulu Mbak Dita. Ya, halo semuanya parents. Perkenalkan saya Dita. Saya ibu dari 2 anak dan kebetulan saya juga content creator dan founder di founder agensi sosial media. Ya, kedepannya kita akan bercerita. Aku bakal sharing. Aku sendiri bakal sharing tentang gimana sih peran saya sebagai orang tua, juga working mom juga. Tapi saya working mom sih di rumah. Cuman tetap ya, namanya pekerjaan itu kan pasti dituntut untuk profesional. Nah, di sini nanti aku bakal sharing banyak tentang pekerjaan aku dan peran aku sebagai ibu gimana gitu. Oke. Mbak Dita baru perkenalan udah curhat ya? Iya. Udah gak sabar. Nanti kita akan curhat-curhat bareng. Mumpung ada Kak Winnie juga. Iya, benar-benar. Nanti kita akan curhat sebagai orang tua. Saya pun sebagai orang tua juga, walaupun anak saya masih kecil-kecil. Di sini ada Mbak Dita juga. Nanti Mbak Dita juga akan bercerita tentang bagaimana sih istilahnya positif dan negatif atau keluh kesah atau bahagianya seorang ibu yang bekerja tapi dia juga harus tetap memperhatikan tumbuh kembang si anak. Oke. Aku akan mulai dari Mbak Dita dulu deh. Mbak Dita mungkin boleh ngobrol, boleh cerita. Aktivitas Mbak Dita tuh apa sehari-hari sebenarnya? Aktivitas aku itu pastinya seorang ibu juga, istri juga, iya. Dan saya juga handle banyak campaign. Oke. Banyak campaign juga tuh. Terus aku juga kebetulan punya banyak talent juga tuh, udah sampai ratusan. Oh, yang sosial media agensi tadi itu? Iya. Oh, oke. Gitu. Jadi itu aja sih kesibukannya. Terus kebetulan juga saya juga di rumah tuh gak ada mbak, gak ada yang bantu. Kerjanya juga di rumah ya Mbak Dita. Tapi setahu saya Mbak, kerja kayak gitu di sosial media agensi kayak gitu tuh kayak waktunya itu unlimited gak sih?
Maksudnya nggak ada jam kerja kayak 8 jam 9 to 5 gitu, jam 5 terus Mbak Dita udah selesai tutup laptop atau komputer habis itu full sama anak, nggak gitu kan? Enggak. Enggak bener. Boleh coba lebih ceritain lagi. Iya, jadi tapi kalau waktunya anak makan ya aku stop dulu nih, kasih makan, masak dulu. Ntar setelahnya aku langsung lanjut lagi. Itu tuh sampai aku mau tidur aja aku masih berkutat dengan handphone. Oh gitu ya. Iya. Terus meetingnya juga tuh nggak ada kayak meeting tuh di jam kerja gitu. Enggak, jam 7, jam 8 gimana saya ada waktunya itu hajar terus gitu. Iya ya, benar. Jadi walaupun Mbak Dita di rumah full gitu, tapi sama anaknya waktunya, maksudnya Mbak Dita kerja ini nggak bisa sambil gendong anak, nggak bisa sambil di pangku gitu anaknya sambil kerja, itu nggak bisa ya? Harus fokus ya? Atau enggak. gimana? Saya sambil masak juga, sambil handle, kadang sambil gendong anak, sambil menyusui, sambil meeting pernah. Oh iya gitu. Iya. Banget. Jadi fleksibel banget. Soalnya kan nggak on cam ya. Iya. Mbak Dita anaknya berapa? Ada 2. Ada 2. Cowok cewek? Cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Usia berapa Mbak Dita anaknya? Yang pertama itu usia 4 tahun. Oke. Yang kedua itu usia 1 tahun. Oke, nanti masuk SMA sama SMP atau Double. Berasa ya. uang masuknya Iya, double nanti. Iya. Oke, jadi Mbak Dita ini dia adalah seorang namanya istilahnya kayak social media agency gitu ya. Jadi Mbak Dita itu benar-benar mengurus pekerjaannya itu, kalau bisa dibilang selama Mbak Dita nggak tidur, pekerjaan itu pasti ada. Gitu. Buka handphone tuh yang chat aku tuh udah bukan 1, 2, 3, udah ratusan. Oh. Iya. Itu handphone sampai nge-hang dia pernah. Oke, Mbak Dita handphonenya harus yang mahal berarti. Gitu. Iya. Oke. Jadi ini ya yang jadi tantangannya Mbak Dita, walaupun di rumah, tapi memang di situ perlu waktu yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan Mbak Dita itu tidaklah singkat dan tidak terukur secara jam yang pasti setiap harinya. Jadi memang Mbak Dita juga punya anak, apalagi anaknya 2, masih kecil-kecil juga, 4 tahun dan usia 1 tahun. Itu kalau nggak salah mereka masih di usia istilahnya tuh golden age, bener ya Kak Winnie? Gitu kan. Nah itu berarti harus fokus banget kan, kita sebagai orang tua kan harus benar-benar bisa mengarahkan si anak itu kan, untuk dia mau seperti apa nantinya. Ini luar biasa sekali Mbak Dita. Nah, aku mau tanya sama Kak Winnie deh, terkait dengan hal atau case yang dilakukan sama Mbak Dita nih. Jadi Mbak Dita ini kan dia bekerja, walaupun dia di rumah, tapi dia benar-benar full untuk menghabiskan waktunya untuk pekerjaannya, seperti itu. Sedangkan dia juga punya 2 anak yang harus dia handle juga. Nah, menurut Kak Winnie, lebih baik mana? Ibu yang bekerja dan dia sedikit waktu dengan anaknya, atau ibu yang full di rumah untuk menghandle anaknya secara penuh? Menurut Kak Winnie itu dulu. Oke, sebelumnya mungkin saya bisa bilang kalau itu adalah pertanyaan yang menarik ya. Untuk dibahas ya. Jadi pastinya terkait dengan peran ibu, apapun itu, entah dia working mom walaupun di rumah gitu ya, ataupun ibu rumah tangga yang full di rumah, itu pada dasarnya adalah pekerjaan yang sama-sama perlu diapresiasi ya. Karena pastinya punya tantangannya sendiri dong gitu loh. Kalau misalkan ditanya lebih baik mana, itu akan susah dijawab. Karena balik lagi, kebutuhan dari masing-masing anak beda-beda, keleluasaannya juga dari orang tua juga beda-beda gitu ya. Jadi lebih kepada, kalau saya bilang sih lebih kepada keseimbangannya aja nih, gimana antara bekerja dan juga mengurus keluarga. Tapi Kak Winnie, ada nggak pengaruhnya ke kepercayaan diri seorang ibu terkait dengan dia bekerja atau tidak? Menurut Kak Winnie ada nggak? Misalkan nih, di sini Kak Winnie kan working mom juga ya. Kak Winnie kalau boleh tahu anaknya berapa? 2 juga sama. Oh, 2 juga sama. Cewek juga. Jagoan dua-duanya nih. Cowok. Kak Winnie kan working mom juga nih. Nah, tapi Kak Winnie juga concern terkait dengan psikologi dan concern di bidang parenting ya. Betul. Nah, otomatis Kak Winnie pasti tahu apa istilahnya, apakah hal tersebut yang terkait apakah seorang ibu yang bekerja atau tidak itu akan mempengaruhi kepercayaan diri seorang perempuan yang dia sudah punya anak gitu. Ada nggak perbedaannya?
menurut Kak Winnie sendiri, mungkin Kak Winnie dari studi yang dilakukan atau mungkin saudara atau relasi yang ditemui gitu untuk yang istilahnya mungkin Kak Winnie, oh ya saya punya temen dia full ibu rumah tangga, dia minder kalau ketemu sama saya ketika lagi reunian atau ngumpul-ngumpul dan segala macam. Apakah ada kayak seperti itu atau seperti apa Kak Winnie? Pada dasarnya pasti ada bedanya ya. Let's say kalau untuk working mom, pastinya ada suatu kepuasan tersendiri ya, yang pastinya akan mempengaruhi si self confidence atau kepercayaan dirinya. Karena apa? Mungkin bedanya kalau untuk wanita atau ibu yang bekerja, ada wadahnya dia untuk mengaktualisasikan diri. Itu kan needs juga sebenarnya ya, kalau kita bicara terkait dengan teori kebutuhannya Maslow, yang awalnya itu paling bawah itu lapar, tidur gitu ya, ngantuk dan lain sebagainya. Yang paling atas tuh pucuknya itu adalah piramida Maslow-nya itu adalah aktualisasi diri. Itu pastinya akan berbeda. Nah, kemudian bedanya apa dengan yang full time mom atau yang ibu rumah tangga? Itu pastinya ada bedanya. Yang pertama yang bisa kita lihat itu adalah kecenderungan terisolasi. Karena mungkin yang dilihatnya adalah ya itu lagi gitu ya. Kayaknya jemuran lagi mungkin gitu ya. Jadi memang pastinya kedua hal itu pasti ada bedanya, tapi harus diusahakan untuk bisa seimbang gitu. Yang pastinya harus ada dukungan emosional dari lingkungan terdekat gitu ya. Berarti memang itu pasti mempengaruhi kepercayaan diri seorang ibu ya, ketika dia bekerja atau tidak, seperti itu. Nah, terus kemudian menurut Kak Winnie sendiri, apa yang seharusnya seorang ibu yang tidak bekerja ini dia bisa mengatasi ketidakpercayaan dirinya dia karena dia tidak bekerja atau dia tidak sebagai working mom? Apa yang seharusnya dia mindsetnya seperti apa harusnya? Yang perlu disadari di awal itu adalah mau dia working mom ataupun ibu rumah tangga, itu semuanya adalah pilihan toh. Segala sesuatunya bisa sampai aku milih ini A atau B, itu pastinya udah ada pertimbangan yang matang, diskusi dengan pasangan gitu ya, atau ayangnya gitu ya, papanya di rumah pasti udah tahu. Karena balik lagi untuk working mom sendiri juga sebenarnya untuk alasan awalnya kan tidak melulu hanya karena finansial kan. Betul. Mungkin itu tadi larinya ke aktualisasi diri gitu, lebih ke sana sih. Kalau saya lebih suka menyebut ibu rumah tangga itu sebagai manajer. Benar. Karena ruang lingkupnya lebih luas sebenarnya nggak sih? Dia memanage keuangan keluarga, dia yang mengatur bagaimana anak kita gitu ya, misalkan suaminya kerja nih, full kerja misalkan, anak kita mau di hari ini mau makan apa, besok seperti apa, terus cara dia bertumbuhnya mau seperti apa dan segala macam gitu. Itu kan dia kayak seseorang yang yang akan memanage sebuah rumah tangga itu kan, dari suaminya, mau dia istilahnya sebelum suaminya berangkat misalkan mau dikasih masak apa dan segala macam dan lain-lain, menyiapkan baju dan lain-lain kayak gitu. Itu istilahnya ya, makanya tadi Kak Winnie sebut itu juga pekerjaan juga ya. Betul gitu. Ya betul sekali, setuju sih Kak Winnie. Jadi harusnya memang tidak ada bedanya ya antara mau mom yang bekerja ataupun yang bukan tidak bekerja tapi yang full stay di rumah seperti itu gitu. Nah, terus kaitannya dengan itu Kak Winnie, untuk ibu yang bekerja atau working mom, ketika si working mom ini dia bekerja di kantor atau dia bekerja tidak di rumah gitu, dia bekerja tidak di rumah, otomatis waktu yang dihabiskan sama anaknya di rumah itu akan lebih banyak dihabiskan bukan sama orang tuanya. Betul ya Kak Winnie ya? Iya, yang waktu yang dihabiskan sama anaknya itu lebih banyak tidak dengan orang tuanya. Gitu kan. Dia bisa jadi sama pengasuh atau kemudian sama mungkin neneknya dan segala macam seperti itu. Nah, melihat hal seperti ini, apakah ini ideal atau seharusnya seperti apa? Dan kalaupun ini tidak ideal, harusnya si ibu ini apa yang harus dia lakukan untuk tetap menjaga si anaknya ini tetap tumbuh kembangnya tetap baik walaupun dia tidak bisa menghandlenya secara langsung, Kak Winnie. Iya. Berangkat dari pilihan tadi ya yang udah ditentukan di awal. Pastinya banyak support system yang kita butuhkan kan sebagai ibu. Dari awal memutuskan untuk
kayaknya aku kerja di kantor kah ataupun di rumah juga tapi ada kegiatan, itu kan sebenarnya udah di kepalanya si ibu ini udah banyak sekali, udah bercabang nih apa. Nanti kalau misalkan saya ke kantor siapa yang jaga? Nanti usia berapa nih gitu kan? Apakah masih MPASI kah ataukah mungkin untuk orang tua yang masih punya anak-anak bayi itu gimana, jadwal pumpingnya gimana gitu ya di kantor dan lain sebagainya. Itu pastinya udah dipikirkan dari awal gitu. Nah kalau dikatakan sesuai atau tidak, balik lagi pertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya kita, keleluasaannya kita, kesiapannya kita. Kadang kalau misalkan memang aku kerja, mungkin anaknya entah masih bayi harus sama neni, misalkan gitu ya, atau sama kayaknya titipin aja deh ke mama papa gitu atau mertua gitu, ataupun mungkin yang udah agak gede, kayaknya bisa nih dititipin ke daycare atau lain sebagainya gitu. Nah itu kan sebenarnya sebelum kita melakukan hal itu kan udah ada pertimbangan yang harus dilakukan gitu. Jadi nggak masalah ya, maksudnya ya kalau jadi boleh aku berkomentar ya, istilahnya tidak ada kondisi yang 100% ideal ya Kak Winnie ya. Setiap rumah tangga pasti punya kondisinya masing-masing. Kalau ngomongin kondisi yang paling ideal ya waktu kita full dengan anak, terus kemudian kita nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, kita juga udah bisa memenuhi kebutuhan itu dan segala macamnya, bisnisnya di rumah, suami juga bisnis di rumah kan. Kalau yang ideal kan seperti itu ya, semuanya di rumah semuanya dan segala macam gitu kan. Keluar rumah untuk holiday aja, untuk vacation aja kan, pengennya gitu ya. Tapi balik lagi karena ada beberapa kondisi atau hal-hal yang setiap rumah tangga itu punya kebutuhannya masing-masing, seperti tadi Kak Winnie sampaikan. Dan dinamikanya masing-masing. Dinamikanya masing-masing, betul. Ada yang dinamikanya terkait dengan perekonomian, ada yang terkait dengan kayak misalkan passion, karena memang si mom itu dia passion atau senang untuk bekerja dan segala macam, atau hal-hal lain yang menjadi faktor atau mempengaruhi hal tersebut gitu. Belum lagi ketika ada faktor misalkan dia single mom atau apa dan segala macamnya kan, itu juga pasti kondisi yang sangat tidak diinginkan sama istilahnya kebanyakan orang tua kan, seperti itu ya kayak. Jadi memang apapun yang dilakukan sama si mom ini, mau anaknya dihandle sama neni atau dihandle sama neneknya atau siapapun pengasuh yang ada di rumahnya, itu it's okay selama si ibu ini juga benar-benar tahu apa yang anaknya butuhkan gitu ya Kak Winnie. Jadi sah-sah aja. Kadang gini, dari ketiga poin tadi yang Mas sampaikan kan, apakah dengan daycare kah atau neni kah atau misalkan anggota keluarga gitu, kan nggak ada salahnya juga nih kita kolaborasi ketiga hal itu. Jadinya semuanya seirama ya, sesuai dengan dinamika masing-masing keluarga. Oke, kata kuncinya kolaborasi. Kolaborasi. Oke, aku mau balik lagi ke Mbak Dita nih. Mbak Dita pernah nggak kayak merasa mungkin merasa bersalah atau merasa wah ini nggak ideal nih gitu. Mbak Dita lagi sibuk-sibuknya kerja, anaknya nangis gitu kan. Apalagi Mbak Dita kerja di rumah. Otomatis kalau anaknya nangis, travel, denger. Sedangkan ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan nggak bisa ditinggalkan. Pernah nggak ngerasa bersalah kayak gitu? Sering deh. Kayak setiap hari kalau sudah mau tidur, anak-anak kan suka tidur nih. Coba tadi main dulu ya gitu. Gitu. Biasanya kalau misalnya rasa bersalah itu muncul pas malam hari, jadi kayak refleksi diri ya. Pas ngeliat anak tidur ya biasanya. Iya, kan anak tidur mukanya kan masih ini banget ya, masih kecil-kecil. Terus udah gitu aku kadang suka namanya ibu ya, kayak anaknya dia seumur anakku udah bisa ini ya, kok anakku belum. Comparison gitu. Iya, comparison gitu. Iya benar. Kayak aduh, aku sih kayaknya terlalu sibuk nih sama kerjaan ini nih, aku terlalu asik nih gitu. Kayak harusnya anaknya tuh aku ajarin gitu, tapi aku kayak dari situ aku kayak sambil kerja sambil kayak ngasih tugas anakku nih, ntar kamu ngerjain yang ini ya gitu. Kayak ada buku aktivitasnya kan sekarang udah ada tuh. Terus yang bayi juga aku kasih Lego tuh, dia main sendiri. Terus akunya jadi bisa fokus ke kerjaan aku kayak gitu. Tapi ya itu malamnya itu kayak masih ada yang kurang gitu. Kayak apalagi kalau misalnya anak pas lagi GTM. Ya masalah anak GTM atau anak lagi sakit itu kayak, sedangkan kerjaan tuh ada deadline-nya kan. Itu banyak
banyak ngerasa bersalahnya sih di situ. Oke. Iya, Mbak Dita kan di rumah ya, benar ya. Maksudnya kerjanya di rumah, anak itu kelihatan memang kelihatan kan di istilahnya kayak nengok sedikit, wah anakku di Iya. situ gitu. Atau itu satu lantai. Satu lantai, cuman kan aku ngerasanya emang diri aku, raga aku di sana, cuman pikiran aku tuh Nah, itu melalang dia. buana di mana-mana gitu. Itu sih yang aku ngerasa bersalah. Jadi kayak percuma gitu ya, aku ada di rumah sama anak-anakku tapi pikiran aku kan nggak ke mereka. Gitu, itu aku yang ngerasa bersalahnya sih di situ. Ditambah aku kan nggak ada mbak juga, nggak ada yang bantuin, terus nggak ada sus juga, jadi pure nggak ada. Oh, di rumah Mbak Dita ada siapa aja berarti? Iya, hari-hari ya bertiga Mbak Dita dan dan 2 anakku. Mbak Dita bekerja? Iya. Wow. Kadang nih anakku tuh kalau misalnya ngerasa bosan, aduh bunda nih kerja terus nih, ngonten terus nih gitu, aku ke rumah Uti ya gitu. Kadang kabur yang besar. Oh. Udah mulai protes. Iya, udah mulai protes, dia udah mulai ngerasa udah punya pilihannya sendiri ya. Jadi udah nggak bisa diatur. Jadi kakak pulang aja nanti ke rumah ya, jangan ke rumah Uti. Iya, tapi ternyata ke rumah Utinya gitu. Kayak gitu sih. Terus kadang aku tanya kan anakku, kakak kenapa sih kok nggak mau di rumah? Kan bunda sayangnya sama adik kayak gitu. Terus atau bunda kan kerja terus kayak gitu sih. Jadi di situ aku kayak, oh gitu ya. Mbak Dita kenapa nggak ini Mbak, apa namanya, ini pertanyaan aja. Kenapa Mbak Dita nggak hire, maksudnya kayak pengasuh atau asisten gitu buat nemenin gitu di rumah? Dari suami aku sih ini sih kayak risihan orangnya. Oh. Dari suami aku tuh risihan, jadinya kita tugas rumah tuh bagi 2 gitu. Jadi aku tuh kerjaan aku sama anakku. Kadang suami tuh yang bantu cuci piring, cuci baju. Jadi pulang kerja tuh beliau yang beres-beres gitu. Jadi kita sebelumnya kan emang tadi yang Kak Winnie cerita itu kan ada diskusi dulu tuh sebelumnya. Terus ada perannya nih mau gimana nih biar terus berjalan dengan lancar. Jadi kita bagi-bagi tugas. Nah kan nyambung sama tadi sebenarnya kami nih. Setiap rumah tangga punya kondisinya masing-masing Yes. gitu. Pasti. Mam yang bekerja bukan berarti masalahnya di duit, bukan berarti masalahnya di ekonomi. Atau rumah tangga atau keluarga yang tidak meng-hire asisten atau pengasuh bukan berarti juga masalahnya nggak punya duit untuk meng-hire. Tapi karena memang ada hal-hal lain yang secara kesepakatan itu harus dilakukan atau ya kita mau untuk melakukan ini. Kayak gitu ya berarti ya Mbak Dita. Oke. Luar biasa loh. Keren loh Mbak Dita. Oke. Kak Winnie, apa namanya? Untuk hal seperti tadi, istilahnya ada nggak pengaruh kondisi yang dialami atau yang dilakukan sehari-hari sama Mbak Dita ini pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental atau psikologinya dari Mbak Dita atau untuk working mom yang lain yang mengalami mungkin kondisi yang sama dengan Mbak Dita. Menurut Kak Winnie seperti apa? Iya. Kalau sudah tidak seimbang itu yang riskan ya. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan kesehatan mental. Oke. Jadi bukan hanya perkara iya ini working mom tapi di kantor kalau yang full time mom juga sama juga sebenarnya tantangannya beda-beda tapinya gitu ya. Tapi kalau selama kita bisa menyeimbangkan dengan baik, support sistemnya bisa diajak kerjasama. Mungkin tadi yang Mbak Dita sampaikan contohnya suami bersedia ya untuk berbagi peran, tanggung jawab, kemudian juga mungkin juga terlibat ya dengan pengasuhan anak. Iya. Itu ya Nyuci piring juga. nyuci piring juga idaman ya. Malah lebih rajin suamiku daripada aku. Oke, nauin kali istrinya lagi sibuk gitu Iya, mungkin ya kadang kalau di rumah. Iya, kadang kalau misalnya aku ada deadline-nya, tolong ya jaga anak dulu nih, sejam gitu. Terus aku bikin konten dulu nih, ada deadline gitu, atau enggak ini ada yang perlu di-handle nih, kamu ini dulu ya sama anak-anak dulu ya di kamar. Ntar kayak dia tuh udah belum gitu. Emang pusing sih kalau misalnya langsung 2 anak gitu kan, apalagi anak yang satu pengen gendong, yang satu pengen apa gitu. Ya gitu sih. Oke, gimana tuh kali ini? Iya, itu kuncinya memang di komunikasi yang efektif ya. Kalau memang ada kendala,
diomongin, jangan di ghosting kan gitu ya. Iya. Diomongin baik-baik seperti apa. Kemudian juga pastinya memang peran-peran support system untuk ibu bekerja tuh sangat-sangat krusial ya Mas ya. Karena ya balik lagi, kalau dibilang ini seorang ibu yang mungkin ekspektasi sosialnya di masyarakat ya, itu kan kayaknya udah repot banget deh gitu kan, ngurus keluarga, ngurus suami, ngurus anak, apalagi kerja kan gitu ya. Jadi ya pastinya dari pilihan yang sudah diambil sebelumnya, ke sananya harus berjalan sedemikian rupa ya supaya semuanya tetap waras, tapi juga masih bisa berjalan gitu yang diinginkan. Iya benar gitu. Oke, menjaga kewarasan. Betul. Pernah berantem nggak? Kayak semua deh. Saya semuanya deh. Sering nggak? Alhamdulillah sih enggak. Cuma pasti berantem sih pernah. Cuman nih aku mau cerita dulu nih, awalnya juga tuh aku nggak diizinin sama suamiku untuk bekerja, untuk jadi content creator juga aku nggak diizinin. Even itu di rumah. Jadi aku cuma buat ya udah kamu fokus aja sama anak udah. Gitu. Kan kerja mama aku. Cuman aku di situ aku nangis kan di situ kan, kayak aduh, apalagi kan aku tuh tipe yang kalau udah kesel di sini aku nggak langsung bisa utarain. Cuman aku kayak yang aduh aku jadi males gitu kan. Cuman lama-lama kayaknya aku harus bicara deh sama kamu gitu. Intinya komunikasi. Aku bilang kan ini tuh sebenarnya passion aku. Kalau misalnya di rumah terus kerjanya itu aja, terus aku nggak ketemu siapa-siapa, terus keluar juga jarang, itu lama-lama nanti jadi pusing, jadi stres. Ntar larinya gimana ke anak juga kan, pengasuhan anaknya, jadi takutnya anak jadi pelampiasan, jadi aku yang ngerasa capek, terus gini aja ntar anak punya masalah sedikit, aku yang ke-trigger langsung gimana meledak-ledak, takutnya begitu. Aku bilang ini tuh passion aku, di sini aku happy, cuman kata suamiku ya udah kalau kamu happy lanjutin nggak apa-apa. Bener kamu happy ya katanya gitu, bukannya kamu gimana-gimana, enggak, karena aku kan tipe orangnya kalau aku ada kesempatan itu aku ambil gitu loh. Gitu, jadi aku yakin tuh kalau misalnya ada kesempatan datang tuh nggak mungkin ada 2 kali. Kalaupun ada mungkin nggak sama kayak gitu, aku selalu percaya itu sih. Terus tapi Mbak Dita happy alhamdulillah. Padahal aku kayak ngerasa bersalah, kayak ngobrol sama suami, aku kayaknya belum jadi ibu yang bener deh, aku kayak ibu nggak bener deh gitu, anak aku masa begini gitu, kayaknya aku nggak bener deh, aku kayak ngerasa kurang banget gitu. Itu sih yang ngerasa bersalahnya. Tapi ntar suami yang bilang enggak kok kamu udah baik gitu. Jadi kayak butuh apa sih namanya ya, apresiasi. Apresiasi sebenarnya cuma pendengar itu aja. Oh bener ya, berarti aku nggak yang buruk-buruk banget kan kayak gitu. Kadang wanita nggak perlu solusi ya. Iya benar. Cuma perlu dengerin doang kalau cerita. Bener. Biar nggak tantrum. Iya. Biar nggak ngerasa bersalah atau marah aja ya nggak jelas. Benar. Terus pernah berantemnya karena apa Mbak? Pernah berantemnya kayak misalnya suami juga kan capek tuh. Biasanya sih aku kalau misalnya aku beres-beres rumah tuh sore pas suami mau pulang kantor. Soalnya suamiku tuh nggak suka berantakan, Jadi kalau misalnya pagi sampai sore bodo amat deh, kapal sepecah apapun, aura-auran deh gimana, terserah anak mau kemana-mana, biar yang penting aku lihat gitu yang ngawasin. Kan begitu jam 5:30, 6 tuh aku langsung beres-beres tuh. Sambil kerjaan, sambil handle kerjaan, sambil anak juga tuh, anak mandi apa makan, aku sambil beres-beres. Wow. Sambil beres-beres, pokoknya kelihatannya rapi aja, udah selesai. Kalau cucian piring, kalau misalnya nggak keburu, ya ntar sama suamiku gitu. Terus pokoknya yang penting dia pulang tuh lihat rumah, wah rapi ya gitu. Pas cucian piring, ya udahlah gitu. Jadi aman ya ketika udah pulang. Pokoknya yang penting rapi aja, beres. Kalau misalnya aku lupa nih, atau aku udah kebanyakan kerjaan atau gimana, dia datang, aku sebelum dia marah aku udah maaf maaf ini banyak soalnya kerja, maaf aku yang beresin, udah kamu diem aja gitu. Tapi kata dia aku nggak bisa diem kalau lihat kayak gini. Udah gatel ya. Oke. Nah aku jadi kepikiran nih mau nanya sama Kawin ini. Tadi kan kita mention kalau peran keluarga itu kan sangat penting ya, terutama
peran orang yang ada di rumah. Gitu. Ayahnya. Salah satu case-nya adalah ayahnya nih, kayak suaminya Mbak Dita. Nah, dia kan berarti punya peran penting juga untuk terlibat di dalam apa istilahnya mengasuh si anak tersebut, gitu kan. Pada saat dia udah di rumah dan segala macamnya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi Mbak Dita sempat mention juga, ya suami kan kadang dia capek kerja, stres kerja dan segala macamnya kayak gitu. Nah, seperti apa yang harusnya dilakukan baik sama si suami ini atau si Mbak Ditanya ini atau si istri ini atau si ibu ini agar kondisi itu tuh tetap ideal gitu Kak Winnie, karena istilahnya gini, suami baru pulang, oke, misalkan si Mbak Dita ngeliat ya kan kamu aku seharian udah handle anakku di rumah sambil kerja lagi, kamu kan seharian cuma kerja doang nggak handle anak gitu, tapi ternyata suami di luar ada case di kerjaan, ada masalah dan segala macam yang buat dia stres dan lain-lain kayak gitu, sedangkan dia di rumah dia harus menggantikan peran itu, apalagi Mbak Dita butuh istirahat karena dia udah seharian kerja dan ngurus anak juga dan segala macam. Nah, komunikasi seperti apa yang harus dibangun atau hal apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ini Kak Winnie kira-kira? Kok di rumah aja sih nggak bantuin suaminya kerja? Itu aku pernah denger loh. Malah sampai ada yang pernah curhat sama aku, dia tuh ini apa namanya kayak dipandang sebelah mata karena ibu rumah tangga di rumah kayak ngerasa ini nggak menghasilkan kayak gitu. Itu ada loh.